Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas atau mereview analisa saham ya, tetapi saya memberikan analisa untuk IHSG kita ya. Kenapa IHSG kita ini mengalami koreksi ya cukup dalam 0,64%. Kemudian apa sih yang menyebabkan IHSG ini mengalami koreksi? Padahal kalau teman-teman cermati di awal sesi itu mengalami kenaikan atau penguatan di zona hijau ya. Tetapi di akhir sesi 1 kemudian ke sesi kedua mengalami penurunan. Apa penyebabnya dan bagaimana potensi IHSG kita atau komposit ini untuk 1 minggu ke depan ya. Apakah teman-teman perlu khawatir ya seperti itu? Jadi teman-teman pastikan tonton video ini sampai selesai supaya teman-teman dapatkan insight ya, dapatkan masukan. Walaupun ini bukan analisa untuk saham ya, emiten tertentu, tapi kalau indeks kita atau komposit ini mengalami tekanan pasti berdampak ke saham-saham ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman pastikan tonton video ini sampai selesai. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita masuk ke pembahasannya. Seperti yang tadi saya singgung di awal bahwa IHSG kita atau komposit ini mengalami koreksi 0,64%. Ke level berapa? 6.813. Kalau dilihat ini secara chart ya, dia masih bertahan di atas support 6.800. Tetapi belum kembali di atas EMA 200-nya ya. Seperti itu. Kemudian tadi saya juga sempat singgung ya bahwa IHSG kita di awal sesi itu mengalami penguatan di zona hijau, tetapi di akhir sesi pertama itu sudah mulai tekanannya sudah mulai banyak ya. Kemudian dia bertahan di zona merah ya. Apa penyebabnya? Kita coba cari tahu di sini ya. Ini beritanya melalui investor.id. IHSG tenggelam ke zona merah pada perdagangan sesi pertama Jumat tanggal 3 Maret 2023. IHSG ditutup melemah 42,41 poin ya, atau setara dengan 0,62% ke level 6.815 ya. Di beritanya dijelaskan bahwa menurut Pilar Mas Invest Indo Sekuritas menjelaskan bahwa IHSG ini bergerak variatif. Kenapa variatif? Karena ada rilis laporan keuangan ya untuk emiten, kemudian di sisi lainnya adalah ada tekanan atau aksi profit taking ya, sehingga memberatkan IHSG. Yang di sisi satunya ini laporan keuangannya atau laporan keuangan dari emiten menunjukkan perbaikan kinerja, tapi di sisi satu ini adanya profit taking yang memberatkan IHSG. Yang profit taking di sini apa? Tergantung emitennya ya. Teman-teman perlu breakdown masing-masing. Tapi let's say seperti BBCA itu jelas asing net sell ya. Hari ini jualan seperti itu. Kemudian tidak hanya itu ya. Di sini dijelaskan juga bahwa Pilar Mas mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehubungan dengan pelaksanaan pemilu di tahun 2024 ya. Dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk menunda pemilu tahun 2024. Kenapa ditunda? Karena ada gugatan dari salah satu partai yang gagal lolos verifikasi terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait proses pemilu 2024. Jadi ini berdampak cukup negatif ke IHSG kita atau memberatkan IHSG kita. Kenapa sih memberatkan? Padahal kan ini dari sektor properti, berhubungan dengan politik, tidak ada hubungannya dengan ekonomi. Secara makro pun tidak ada hubungannya. Kalau teman-teman lihat ya, logikanya seperti ini. Ketika geopolitiknya tidak kondusif ya, tidak sejalan ya, otomatis akan berpengaruh terhadap ekonomi makro. Kalau ekonomi makronya tidak kondusif juga, tidak dalam situasi yang konsolidasi ya, yang cukup mengembirakan, otomatis pelaku pasar juga akan wait and see, takut ya.
Kenapa takut? Karena kalau kondisinya ricu atau tidak kondusif, otomatis harga sahamnya bisa hancur. Ketika dia sudah punya posisi, maka akan mengalami kerugian. Ya, seperti itu. Dan menurut Pilar Mas juga menjelaskan bahwa keputusan ini tentu memberikan kontroversi ya pada pasar, sehingga ini berdampak efek akan ketidakpastian politik. Pasar berharap adanya kepastian tidak menunda pelaksanaan pemilu. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri ya. Jadi dijelaskan juga di situ. Padahal kalau teman-teman lihat, bursa regional Asia cenderung bergerak menguat ya. Jadi mengalami penguatan karena apa? Respon dari kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed ya, yang cenderung mengalami kenaikan tingkat suku bunga tetapi tidak agresif. Ya, di sini jelas bahwa walaupun The Fed ini mengalami peningkatan tingkat suku bunga ya, tetapi tidak terlalu agresif seperti sebelum-sebelumnya ya. Ini ekspektasinya seperti itu. Sehingga bursa dari asing regional ya, secara regional itu mengalami penguatan tetapi tidak sejalan dengan IHSG kita. Seperti itu. Jadi cukup clear ya bahwa IHSG kita ini kenapa yang tadinya hijau sekarang menjadi merah. Seperti itu. Ternyata ada dua penyebabnya ya. Karena sentimen dari ketakutan untuk The Fed ya, kenaikan suku bunga The Fed itu juga berpengaruh. Kemudian ada penundaan dari pemilu. Walaupun setelah saya coba cari tahu beritanya, masih putusannya itu masih belum berkekuatan hukum tetap ya. Jadi masih dalam istilahnya itu putusan awal ya, belum tentu atau masih ditindaklanjuti ya, sehingga apakah benar dia akan menunda atau tidak masih banyak faktor, masih ada kemungkinan seperti itu. Nah, sekarang teman-teman sudah ketahui bagaimana atau apa penyebabnya. Sekarang apakah IHSG kita ini akan melanjutkan penurunan atau tidak? Kalau menurut saya ada besar kemungkinan dalam minggu depan ini IHSG kita akan mengalami tekanan ya, atau minimal kalau dilihat dari posisi sekarang Senin mungkin akan mengalami koreksi lanjutannya seperti itu. Teman-teman perlu lihat atau teman-teman lebih waspada adalah ketika IHSG atau komposit ini breakdown dari level 6.800. Kalau posisi sekarang kan dia masih menguji EMA 50-nya ya di 6.860-59an di area sana. Yang perlu sekali lagi yang teman-teman harus lihat adalah di 6.800 sampai dengan 6.780 ya di area sana. Kalau dia seandainya breakdown maka ada besar potensi ke 6.700 bahkan 6.600 dan dia konfirmasi bergerak di bawah EMA 50 maupun EMA 200 ya, seperti itu. Jadi potensinya bagaimana teman-teman perlu lihat. IHSG selama masih bertahan di atas 6.800 masih cukup aman, mungkin dia akan konsolidasi sambil nunggu momentum ya untuk break 2 EMA sekaligus ya, EMA 50 maupun EMA 200. Karena kenapa? Cukup berdekatan seperti itu. Jadi cukup clear ya. Nah, pertanyaannya kenapa tidak bahas emiten ya? Saya akan bahas emiten atau analisa saham di video berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya dan nantikan video analisa saham berikutnya. Sampai jumpa.